Pernah nggak sih, lu ngerasa uang yang lo punya tiba-tiba aja kayaknya makin cepat habis? Atau ngerasa khawatir banget tiap ada kabar soal ekonomi yang nggak menentu? Nah, kalau lo pernah ngerasa kayak gitu, tenang, lo nggak sendirian. Banyak banget yang lagi bertanya-tanya, gimana ya caranya tetap bisa bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi ini? Dan yang lebih penting, gimana caranya biar keuangan kita tetap aman di masa yang sulit kayak sekarang? Di video kali ini, gue bakal kasih beberapa tips sederhana, tapi ampuh banget buat bantu lo menghadapi resesi atau masa-masa ekonomi yang enggak pasti. Semua tips ini gampang kok diterapin di kehidupan sehari-hari, jadi nggak perlu ribet. Yuk, kita bahas satu-satu. Pertama, pahami pengeluaran lo. Pertama-tama, lo harus tahu dulu kemana aja uang lo pergi tiap bulannya. Ini langkah penting banget, tapi banyak yang masih nganggap remeh. Coba deh, bikin catatan pengeluaran, sekecil apapun itu. Entah buat jajan kopi, bayar langganan, atau bahkan ongkos transportasi. Dengan tahu detail pengeluaran lo bisa lihat mana yang beneran penting dan mana yang cuma bikin dompet jadi berdarah tiap akhir bulan. Kita sering nggak sadar kalau ada pengeluaran kecil yang ternyata ngumpul jadi banyak. Misalnya, langganan aplikasi yang jarang kita pakai atau kebiasaan beli kopi tiap hari. Kalau lo mau lebih hemat, coba pikir ulang deh, apakah semua pengeluaran itu beneran perlu? Kedua, buat dana darurat. Di masa ekonomi nggak pasti kayak sekarang, dana darurat tuh penting banget. Jadi, kalau ada apa-apa, misalnya lo kehilangan pekerjaan atau ada kebutuhan mendesak, lo masih punya cadangan. Sebaiknya, lo punya dana darurat sekitar 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Mungkin ngumpulin dana darurat ini kelihatan berat, tapi tenang, lo bisa mulai dari yang kecil dulu. Misalnya sisihin 10% dari penghasilan tiap bulan. Anggap aja ini kayak asuransi buat hidup lo. Jadi kalau ada apa-apa, lo nggak panik dan nggak langsung kebingungan. Ini bakal jadi penyelamat lo di tengah kondisi ekonomi yang enggak pasti. Ketiga, fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Saat kondisi ekonomi lagi nggak menentu, penting banget buat bedain antara kebutuhan dan keinginan. Beli barang yang bener-bener lo butuhin dulu, misalnya buat makan, tagihan penting, atau transportasi, sedangkan keinginan, kayak beli barang-barang mewah atau liburan, bisa lo tunda dulu. Karena, di masa-masa sulit kayak gini, bertahan adalah prioritas. Gampangnya gini, tanya ke diri lo, apakah barang ini bisa bantu gua bertahan? Kalau jawabannya enggak, mungkin bisa dipending dulu pembeliannya. Keempat, cari sumber penghasilan tambahan. Ini salah satu cara efektif buat nambah napas keuangan lo. Saat resesi atau kondisi ekonomi nggak stabil, punya penghasilan tambahan bisa jadi penyelamat. Misalnya, lo bisa cari freelance, jual barang yang udah nggak terpakai, atau bahkan manfaatin skill yang lo punya buat cari duit tambahan. Banyak cara kok, tinggal cari mana yang paling cocok sama waktu dan kemampuan lo. Sumber penghasilan tambahan ini bakal bikin lo lebih tenang, karena lo nggak cuma bergantung sama satu sumber aja. Dan siapa tahu, dari sini lo bisa nemu peluang baru yang ternyata bisa jadi penghasilan tetap. Kelima, jangan takut untuk belajar investasi, tapi yang aman. Oke, ini mungkin rada ribet, tapi tenang, kita bahas yang gampangnya aja. Investasi itu penting buat nambahin nilai uang lo, tapi di masa-masa sulit kayak sekarang, jangan asal investasi. Cari investasi yang lebih aman, misalnya deposito atau obligasi yang stabil. Jangan buru-buru tergiur sama iming-iming return tinggi tanpa paham risikonya. Investasi yang tepat bisa ngebantu keuangan lo tetap tumbuh, tapi ingat, pilih yang sesuai sama profil risiko lo dan jangan buru-buru ya. Di masa kayak gini, yang penting kita bertahan, bukan nyari cuan gede dengan risiko yang tinggi. Nah, itulah beberapa tips yang bisa lo terapkan buat menghadapi resesi atau ketidakpastian ekonomi. Ingat, yang paling penting adalah menjaga stabilitas keuangan dan nggak terburu-buru ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak terlalu penting. Di masa-masa kayak gini, kita dituntut buat lebih bijak sama pengeluaran dan lebih kreatif dalam nyari penghasilan. Semoga tips-tips ini bermanfaat buat lo, dan ingat, kita semua lagi berjuang bareng-bareng menghadapi masa sulit ini. Yuk, sama-sama belajar jadi lebih bijak mengatur keuangan, biar kita bisa tetap kuat di tengah badai ekonomi ini. Kalau lo punya tips lain atau pengalaman menarik seputar mengatur keuangan di masa sulit, jangan ragu buat share di kolom komentar.
Gua pengen denger cerita dan tips lo juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe and financially smart.